Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dwi Aryani dengan 3 digit NIM terakhir 279 dari kelas TIH 23. Di sini saya akan melakukan simulasi dari web server dan juga DNS server. Pertama, kita buka Cisco Packet Tracer. Nah, sesuai langkah yang ada pada Google Classroom, di sini pertama-tama kita harus membuat skema jaringan terlebih dahulu seperti gambar yang ada di sini. Nah, saya sudah buat skema jaringan yang sama saat kelas Jarcom kemarin dan sudah saya setting juga untuk web server, FTP server, dan juga DNS servernya. Selanjutnya, kita akan mencoba mensimulasikan untuk memastikan apakah jaringan dapat berfungsi baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone ke web server. Di sini kita klik simulation, lalu kita kirim paket simple PDU dari PC 1 ke web server. Oke, di sini kita cepat saja dari PC 1 terhubung ke lab 1, ke switch, lalu ke router 1, lalu ke router 3, lalu terhubung ke switch 4, dan sampai ke web server. Nah, di sini dari web server akan dikembalikan menuju PC 1. Nah, sudah. Ini sukses. Paketnya sudah terkirim kembali sampai ke PC 1. Lalu kita delete. Selanjutnya kita akan mencoba mengirim paket simple PDU dari PC 4 menuju ke web server. Di sini kita kirim. Nah, sampai di web server. Setelah sampai di web server, dikembalikan lagi menuju ke PC 4. Oke, di sini pengirimannya sukses. Lalu kita coba dari laptop menuju ke web server. Oke, paket simple PDU-nya udah kembali ke laptop lagi. Sini sudah sukses. Lalu yang terakhir kita coba dari smartphone menuju ke web server. Nah, setelah sampai di web server, dikembalikan lagi sampai ke smartphone kembali. Nah, di sini sudah sukses. Artinya jaringannya sudah terhubung dari PC 1, PC 4, laptop, dan juga smartphone ke web server. Selanjutnya, kita akan menyalakan servis HTTP di komputer web server. Web server, kita ke HTTP, servis HTTP. Nah, di sini pertama kita nyalakan dulu, kita pastikan semuanya udah on. Lalu kita edit di bagian indeks HTML-nya. Nah, di sini kita tinggal memasukkan filenya sesuai yang ada di Google Classroom ini. Ini kebetulan sudah saya masukkan juga. Lalu jangan lupa di save. Nah, setelah itu kita jalankan URL-nya pada, nah kita coba pada PC 1 dan laptop. Kita jalankan URL ini, http 4343
431, yaitu URL dari web servernya. Nah, kita klik PC1, kita ke web browser. http 431. Kita klik go. Maaf, di sini sebelumnya kita harus kembali ke menu real time sebelum mencoba untuk mengecek web server. Jadi kita klik lagi dari PC1, lalu ke aplikasi web browser. Nah, sini kita ketik lagi http 4343431. Nah, di sini sudah muncul dari web servernya itu. Lalu kita coba di laptop. Kita ke aplikasi web browser. Kita jalankan URL yang sama, http 4343431. Nah, hasilnya muncul juga. Nah, sudah selesai. PC1 dan juga laptop itu bisa mengakses ke web server. Selanjutnya kita akan mencoba simulasi dari DNS server. Nah, untuk langkah pertama, membuat skema jaringan sama seperti yang tadi. Nah, lalu kita di sini akan memastikan apakah jaringannya itu dapat berfungsi dengan baik. Yaitu sama seperti tadi, apakah PC1, PC4, laptop, dan smartphone itu sudah tersambung dengan baik ke DNS server, web server, dan juga FTP server. Nah, saat ini kita akan mencoba ke DNS server dan FTP, karena kan tadi kita udah ngecek yang web server. Oke, di sini kita coba, kita klik simulation, lalu mencoba pakai ngirim paket simple PDU dari PC1 ke DNS server. Dari PC1, nah setelah sampai di DNS server, dikembalikan lagi menuju ke PC1. Nah, di sini sukses. Selanjutnya kita coba dari laptop menuju ke DNS server. Kita coba dari laptop. Nah, setelah sampai di DNS server, dikembalikan lagi sampai ke laptop. Nah, dari PC1 maupun laptop untuk ke DNS server kan sudah berjalan baik. Lalu selanjutnya kita coba ke FTP server. Dari PC1 ke FTP. Sini. Nah, sampai di FTP, oleh FTP server akan dikembalikan lagi sampai menuju ke PC1. Oke, sudah sukses. Lalu terakhir kita coba dari laptop ke FTP server. Nah, setelah sampai di FTP server, dikembalikan lagi sampai di laptop. Nah, di sini semuanya udah sukses, baik dari PC1 ke DNS server, laptop ke DNS server, PC1 ke FTP server, dan juga laptop ke FTP server. Selanjutnya, kita akan mencoba mengaktifkan servis DNS pada PC DNS server, lalu menyalakan entry DNS. Oke, kita ke DNS server.
kita service ke DNS. Nah, di sini kita memasukkan research records, terus name dan type, lalu addressnya juga sesuai yang ada di Google Classroom. Nah, di sini sendiri saya sudah menambahkan beberapa research records-nya. Di sini ada ftpjarkom.com, jarkom.com, jarnet.co.id, dan juga ada www.jarkom.com dengan type dan detailnya ini. Lalu selanjutnya kita, oh ya, ini jangan lupa untuk di klik yang on. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menjalankan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menjalankan perintah nslookup pada PC1 dan juga laptop. Kita ke PC1, lalu kita ke command prompt, lalu kita ketik nslookup. Di sini kita pakai yang jarkom.com dan juga www.jarkom.com. jarkom.com. Nah, di sini muncul berhasil. Lalu yang kedua nslookup www.jarkom.com. Nah, sudah. Lalu selanjutnya kita coba di di laptop dengan perintah yang sama, yaitu nslookup jarkom.com. Lalu yang kedua www.jarkom.com. Nah, setelah selesai semua, langkah selanjutnya, nah pada PC1 dan laptop kita buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu menjalankan URL http jarkom.com dan juga http www.jarkom.com. Oke, kita menuju ke PC1, lalu kita buka aplikasi web browser. Nah, di sini kita ketik URL dari DNS server tadi, yaitu http jarkom.com. Nah, di sini muncul. Lalu kita coba http www.jarkom.com. Sudah, lalu kita coba di laptop. Di laptop kita coba yang http www.jarkom.com dulu. Oke. Sudah bisa semuanya. Lalu selanjutnya kita akan mencoba menjalankan perintah nslookup di FTP server untuk mengetahui resolve dari domain dari ftpjarkom.com. Di sini kita ke FTP server, kita ke service, di sini kita menuju ke FTP. Nah, di sini kita pertama-tama ini nyalakan dulu ke on. Lalu di sini kita akan membuat username dan juga password. Sebenarnya di sini sudah ada, cuman kita buat lagi. Jadi saya akan pakai nama saya untuk username-nya Sylvia. Untuk passwordnya kita pakai Sylvia 123. Oke, di sini kita centang semuanya, write, read, delete, rename, dan juga list. Kita add. Sudah, lalu nah di sini sudah muncul, sudah ditambah. Selanjutnya kita
Di sini kita akan membuat koneksi ke FTP server dari PC 1 dan juga laptop dengan perintah ftp jarcom.com. Nah, tadi kan kita sudah membuat koneksinya. Sekarang kita bisa coba cek dengan ketik ftp. Oh ya, kita buka aplikasi Command Prompt dulu tadi. Lalu di sini kita akan ketik ftp jarcom.com. Nah, username-nya tadi Sylvia. Untuk passwordnya di sini untuk passwordnya itu tidak akan kelihatan meskipun sudah kita ketik. Jadi kita ketik saja sesuai password yang tadi sudah kita tambahkan lalu di enter. Nah, kita sudah login di PC 1 berhasil. Lalu terakhir kita coba di laptop. Kita menuju ke command prompt di laptop lalu ftp jarcom.com. Nah, username-nya sama seperti tadi, passwordnya juga sama. Oke, di sini kita sudah login berhasil. Nah, sesuai yang diperintahkan di Google Classroom, sudah kita coba semuanya. Kalau gitu, demikian simulasi web server dan juga DNS server saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.